Sistem demokrasi dan pemilu dari Islam? Bukan dari Islam. Beda. Kalau Islam itu sistemnya apa? Syuro. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa memilih orang-orang tertentu. Tapi kalau sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, nggak benar. Kan demokrasi dari demokratos. Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Nggak benar. Kalau mereka yang banyak ini memutuskan, umpamanya homer halal, diketok halal. Benar nggak itu? Atau riba itu halal, jadi halal. Bagaimana suara terbanyak? Dan juga dalam sistem demokrasi pemilu sama semua suara. Benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama enggak suaranya? Sama. Orang yang jahat, fajir sama dengan orang yang soleh? Enggak sama. Dalam Islam mesti enggak sama, tapi ini sama dalam demokrasi, dalam pemilu. Orang yang laki-laki perempuan sama. Padahal warisan aja beda. Allah mengatakan warisan dzakaru kal untha. Dan masih banyak lagi. Secara umum yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh. Yang banyak ini manusia ini taat atau fasik? Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia fasik kepada Allah. Sekarang yang terbanyak yang fasik. Kalau pakai sistem demokrasi, yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik. Rusak agama ini. Rusak. Maka yang ada yang benar sistem syuro dalam Islam. Hanya orang-orang yang berilmu aja. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja. Enggak seperti sekarang. Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid. Kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi. Habis. Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro nggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Sekarang rakyat ini perlu dana untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang. Kenapa? Nggak ngerti. Yang umat Islam nggak paham tentang agama ini. Maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sistem udah ada, sekarang bagaimana? Ya udah, yang penting kita dakwakan dakwah tauhid. Dakwah. Yang penting kita belajar, menuntut ilmu, masyarakat. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat yang ada, yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, saya pikir cukup sampai sini kajian kita. Karena sebentar lagi masuk waktu zuhur dan kita persiapan untuk sholat zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Dan tolong antum baca bukunya, buku kitab tauhid ini antum baca, tamatkan. Tadi saya sebutkan berapa kali tamatkannya? 5 kali. Antum ingat tuh 5 kali. Sehingga mudah-mudahan antum bisa paham. Dan setelah itu juga kalau antum gak paham tanya kepada ustadznya. Ustadznya yang sudah belajar tauhid. Jangan tanya ustadz yang gak belajar tauhid. Yang ustadznya udah baca 10 kali. Kalau antum baca 5 kali, ustadznya mesti berapa kali bacanya? 10 kali dia. Mesti lebih paham dari muridnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kajian ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan rahmat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik, diberikan oleh Allah SWT hidayah di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim, diberikan oleh Allah petunjuk di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah dan thabat di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.